si Rabia masuk ke dalam rumah untuk ngebaringin dia di ruang tamu. Nah begitu dibaringin di ruang tamu, mata Rabia langsung tertutup, napasnya tersengal dan dia batuk-batuk kayak mau muntah gitu, tapi nggak keluar muntahannya. Nah karena khawatir, Bu Yatin langsung nyuruh anaknya si Misna tadi tuh panggil ibu, cepat panggil kabarin warga ini Rabia sakit, enggak Rabia sakit gitu kan. Misna ini pun langsunglah lari keluar untuk ngabarin warga. Ibu-ibu, tolong Rabia sakit, kata Misna kan. Nggak lama setelahnya warga pun langsunglah berdatangan ke rumahnya Rabia. Begitu warga datang, Rabia mendadak kejang, kejang dia matanya melotot mengarah ke atas kayak gitu. Panik mereka semua di sana, belum sempat ngapa-ngapain lagi, mulutnya Rabia ngeluarin busa putih yang banyak kali. Makin panik lah mereka lagi kan. Nah, terus salah satu warga ngeberaniin tuh untuk ngecek kondisinya Rabia secara langsung. Dan setelah dicek, udah nggak napas Rabia, meninggal langsung heboh lah ibu-ibu di sana kan. Mereka langsung interogasi Bu Yatin yang pertama kali nemuin si Rabia. Kenapa Bu? Yang tadi aku nemuin dia buta-buta terus dia cerita gini. Terus ibu-ibu ada yang nanya, gimana bayinya tuh masih hidup nggak ya? Gitu kan lagi hamil ya 7 bulan kan. Iya juga ya. Siapa tahu bayinya masih bisa selamatin. Panggil cepat dukun beranak maksudnya. Akhirnya warga pun buru-buru lah manggil dukun beranak yang memang tinggal di desa itu. Waktu dukun itu sampai di Rabanya pun Rabia, nggak lama dukun tuh bilang, Bu, Pak, maaf bayinya juga udah meninggal. Wah langsung sunyi lah ruangan itu. Orang-orang saling pandang, wah antara miris tapi juga takut. Kenapa? Karena di desa mereka itu kalau ada perempuan hamil meninggal dunia kan katanya arwah itu bisa nggak tenang kan, wah. Apalagi kalau dia meninggal negara ngelanggar pantangan pula. Kan ingat kan di desa Danur itu kan ibu hamil memang dilarang makan macang. Itu ibu tahu dia 3 dia makan macang hari itu. Kejadian kan kayak gitu semua ya. Tapi meskipun ada rasa takut, warga tetap membantu sebisa mereka. Wah. Malam itu juga mereka langsung berjaga di rumahnya Rabia sampai pagi datang. Dan habis itu mereka lanjut nguburin jenazah Rabia tepat di belakang rumahnya. Nggak lupa juga warga langsung mencari cara untuk ngabarin suaminya Rabia yang lagi ngerantau di luar kota. Terus setelah mereka diskusi, warga akhirnya sepakat untuk nitip sebuah surat ke pedagang yang kebetulan juga mau ke kota tempat siapa ini ngerantau. Dan surat itu isinya pemberitahuan kalau bapak, istrimu Rabia sudah meninggal dunia, begitu juga dengan anak di kandungannya kayak gitu. Kami sudah menghubungi mereka, mau berjasa mereka di belakang rumah, dan kami turut berduka cita kayak gitu lah mungkin isi suratnya kan. Tapi karena memang di masa itu akses transportasi masih susah ya Wak ya, kabar duka itu baru didengar suaminya sekitar 10 hari setelah Rabia itu meninggal. Setelah buru-buru suaminya pulang ke desa untuk ziarah ke makam anak dan juga istrinya. Waktu itu suami Rabia memang kelihatan terpukul kali Wak sama kematian istrinya. Cuma katanya nggak lama dari itu, bahkan katanya nggak sampai sebulan Wak, langsung nikah sama perempuan baru. Lah warga mulai bisik-bisik, coba ya kemarin Rabia nggak makan macam, pasti nggak bakal kayak gini jadinya ya. Iya ya Bu ya, ibu-ibu pada udah ngelarang dia loh, tapi dia tetap maksa. Ada lagi ibu-ibunya, kasihan juga dia ya, udah meninggal pas suaminya nikah udah lagi sekarang. Katanya kok makin lama obrolan mereka tentang meninggal Rabia ini makin santer lah gitu kan. Nah di tengah warga yang di sini ada satu orang yang kelihatan murung, sedih, runyam kali kepala ya. Siapa itu? Ramlah. Di dalam hatinya muncul perasaan bersalah Wak, karena dialah yang ngasih macang itu ke Rabia kan. Kalau aja waktu itu aku nggak ngasih macang, mungkin Rabia masih hidup. Semakin Ramlah ini nyesel Wak, semakin kuat juga firasat aneh di hatinya. Kayaknya Rabia ini belum meninggal dengan tenang lah. Dia meninggal saat hamil, meninggal karena langgar pantangan. Makin nggak karu-karuan lah pikiran Ramlah waktu itu ya kan. Dan ternyata selama beberapa hari ke depan mulai muncul teror mistis yang menghantui seisi desa. Dapatkan diskon hingga 12% pemesanan pertama di Agoda. Download Agoda App sekarang. Jadi ceritanya, di suatu malam suasana desa Danur ini udah sepi kali Wak. Rumah-rumah udah kelihatan gelap, cuma ada lampu minyak kecil aja lah di teras keluarga. Nah di tengah kesunyian itu, Ramlah sama kakaknya Ramlah yang bernama Nira belum tidur. Karena mereka memang lagi ngobrol. Nah pas lagi seru-serunya cerita, Nira ini tiba-tiba berhenti ngomong. Terus dia nanya, Dek, kok denger itu dah? Dengar apa yuk? Ada suara perempuan nangis di luar, kata. Nah dia bentar tuh, sambil berusaha menajamkan telinga. Mirip Marshanda, jauh banget. Ada suara perempuan nangis, tapi yang Ramlah juga suara nangis itu sambil ngomong, Macang.
juga Tapi nenek aku kekeringan cium ya, dari Kak. ada bau Terlalu macang kering yang ya. tiba-tiba tercium di hidung mereka masing-masing. Tercium bau macang yang pekat kali itu. Nah, pas mereka saling pandang-pandang masih mikir ini, tiba-tiba suara itu berhenti. Dan gak lama muncul lagi ada Kakak suara tuh beli yang tepung bilang, saji itu loh. mana bayiku? Kalau Mana nggak bayiku? kotak buat naruh Bayiku, makan biar nggak bayiku. kering. Jangan, apa itu apa? Oh, iya, iya. Tapi di situ mereka juga penasaran itu suara siapa. Aduh, Karena rasa ingin tahu mereka nih ngalahin rasa ketakutnya. Rama sama Kak Nira ini pun akhirnya merangkak lah itu ke Emang kalian kira aku nggak buncit? untuk ngintip siapa yang Buncit. ada di luar karena suaranya dari situ. Diintip sama mereka ya kan. Dan waktu diintip Pak, di depan rumah itu ada sosok wanita bajunya putih, rambutnya acak-acakan, lagi jalan mondar mandir gitu loh depan pintu tuh kayak lagi nyari Tas yang sesuatu. hitam udah dikeluar-keluarin belum ya? Dan Barang-barangnya di mana? bau asamnya Kan ada ini satu. nusuk kali ke hidung mereka. Oh, iya. Rama langsung muncul karena kan bau itu memang persis sekali sama bau macam yang dia kasih ke Rabia. Saat itu juga lah Ramlah langsung yakin kalau sosok di luar itu arwahnya Rabia. Karena takut Ramlah langsung buru-buru narik kakak yang pergi masuk ke dalam kamar ya kan, balik ke kasur, dan di sana mereka langsung pura-pura tidur Wak, sambil nutupin wajah